pada kalimat wa hubbibat anhu tumusul ma'arifi bi suhubil athari, dan tertutup baginya surya nur cahaya ma'rifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Jadi jelas bahwasanya orang yang tidak fakat wujud al-anwari, ya benar-benar ia telah terhijab dengan terangnya cahaya, ya silau dengan cahaya dia, ya karena terangnya cahaya sehingga kita tidak bisa melihat matahari. Oh, dari saking terang, jadi orang itu tertutup bukan karena gelap, tapi karena terang. Jadi orang tersesat itu, banyak orang tersesat itu bukan karena kesalahan, akan tetapi karena saking dia berjalan di dalam kebenaran, maka itu dia tidak mampu melihat kebenaran itu, sehingga dia tersesat di jalan yang terang. Ya, karena terangnya al-haq, karena nyatanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tergelincir di dalam cahaya. Orang yang tersesat di jalan yang terang itu lebih sulit dibenerin daripada orang yang tersesat di jalan yang gelap. Ya, karena nyatanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia, ya contohnya lah, yang belajar ilmu ma'rifat, ya, atau orang bertarikat semakin keras hati kadang. Ini kan berjalan di kebenaran, akan tetapi justru kebenaran itu yang menjadi tutup baginya, semakin keras hatinya, semakin tidak nampak Allah pada segala sesuatu. Ya, sehingga lebih susah untuk dibenerin, untuk diberikan nasihat itu lebih susah dibandingkan dengan orang yang nol, dia dalam keadaan gelap, dia nggak tahu ilmu, nggak tahu apa. Ketika kita kasih tahu, ketika kita nasihati, dia ngikut, dia orang awam tuh. Tapi yang berilmu keras hatinya, artinya dia dengan ilmunya, karena al ilmu nurun, cahaya itu, ilmu itu adalah cahaya, sehingga dengan ilmu itulah dia dengan ilmu itulah dia tersesat. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi, ya, dia terhijab dengan terangnya cahaya, karena segala sesuatu ciptaan itu hakikatnya dia adalah cahaya. Ya, makanya Allah katakan bahwasanya Allahu nurus samawati wal ardh, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Artinya apa? Segala sesuatu ini adalah cahaya Allah. Barang siapa yang tidak hanya melihat pada cahayanya, akan tetapi melihat kepada yang punya cahaya, artinya cahaya itu bukan yang sesungguhnya, akan tetapi dia hanyalah bayang-bayang. Setiap cahaya itu pasti ada yang punya cahaya. Lampu ini, ya, jangan cuma dilihat cahayanya, akan tetapi lihatlah yang punya cahaya. Yang punya cahaya itu balon. Ini umpama. Kalau pandanganmu terbatas kepada cahaya itu, maka kau tidak akan pernah melihat balon cahaya itu, atau balon lampu itu, bola lampu itu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika engkau paham, ya, jika pandangan ma'rifatmu terbuka, maka ketika engkau melihat cahaya, maka kau pasti bahwasanya ini adalah cahaya matahari. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya, jadi alam semesta ini adalah cahaya Allah. Makanya tidak ada alasan sebetulnya orang tidak mengenal Allah, itu tidak ada alasan. Ya, cahaya itu adalah pantulannya, yang nyata itu adalah yang mempunyai cahaya atau sumber daripada cahaya. Kalau Allahu nurus samawati wal ardh, maka yang nyata itu yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang punya cahaya. Ketika kita melihat segala sesuatu alam semesta cahayanya, harusnya kita melihat yang punya cahaya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dan tertutup baginya surya atau nur cahaya ma'rifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Jadi benda-benda alam ini adalah cahayanya. Karena kita melihat benda, tidak melihat hakikat daripada benda. Sudah pernah sering saya analogikan, ya, seperti apa namanya, secara kimia,
secara kimia dalam satu benda, dalam satu materi, ya, itu namanya atom, ya. Ketika diperkecil lagi ada inti atom, diperkecil lagi ada molekul, ketika diperkecil lagi yaitu yang ada hanya energi. Hakikat energi itulah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah yang dikatakan ana ma'akum fa aina ma kuntum, saya berada di mana saja kamu berada. Inilah juga yang disebut bahwasanya fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu engkau hempaskan, disitulah wajah Allah, disitulah wajah Allah. Jelaskan, setiap kita melihat al-kaun, alam semesta ini, maka hendaknya kita melihat Allah. Itulah kebesaran Allah yang meliputi segala sesuatu, ya. Makanya pada pandangan kepada segala sesuatu, maka yang nampak hanyalah wajah Allah, Maka wajah yang bayangan itu sudah tidak nampak lagi, ya. Yang nampak hanyalah wajah Allah. Maka dahirlah Allah, nyatalah Allah. Yang lain itu adalah gaib. La ilaha illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, terakhir la mawjudun illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan segala sesuatu yang bentuk-bentuk dengan mata dahir. Makanya kalau kita melihat dengan mata dahir, ya tak sampai kepada Allah Subhanahu. Akan tetapi ketika mata dahir menyaksikan sesuatu, akan tetapi dia diikuti dengan pandangan ma'rifat, ya, maka segala sesuatu yang nampak dengan mata kepala itu justru hancur. Maka yang nyata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ternyata hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hijab itu ternyata memang benda-benda itu, karena kita melihatnya dengan paham mata dahir. Maka itu jangankan alam semesta ini tidak menjadi, diri kita pun menjadi patung buat kita, atau kita menjadi hijab bagi kita. Maka itu ulama katakan wujudu kadambun adim, wujud dirimu itu adalah dosa yang besar, musibah, ya. Kita ini musibah, bentuk-bentuk kita ini musibah kalau kita melihat dahirnya kita. Tapi kalau kita melihat hakikatnya kita, melihat sejatinya diri, maka nampaklah yang punya diri. Kalau kita mengenal diri, maka akan tahu sejatinya diri. Kalau sudah tahu sejatinya diri, maka nampaklah hakikat yang punya diri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemusyrikan itu segala sesuatu itu jadi penyebab kemusyrikan. Termasuk melihat diri kita, melihat ilmu kita. Kita selama ini merasa kuat, kita selama ini merasa kuasa, kita selama ini merasa hidup, kita selama ini merasa. Itu kan kenyataan kan? Kita merasa itu kan menyaksikan namanya kan? Menyaksikan kita bukan menyaksikan Allah. Coba, menyaksikan makhluk bukan menyaksikan Allah. Menyaksikan ilmu kita, menyaksikan hebat kita, menyaksikan kuat kita, menyaksikan kita hidup karena kita merasa. Syahadat itu namanya syahadat. Berarti kita bersaksi kepada makhluk. Kalau bersaksi kepada makhluk bukan bersaksi kepada Allah. Kalau sudah bersaksi kepada Allah, yang lain tidak ada. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dibuka pintu ma'rifat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah part ketiga pada Al-Hikam, hikmah yang ke-14 tentang Al-Kaun kulluhu dulumat.